Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Kabar baik. Jadi gimana? Yang ditakutkan tidak terjadi hari ini. Tapi kita tetap harus waspada ya guys. Jangan sampai apa namanya ter apa namanya tergerus atau terkena emosi market. Kita harus apa namanya di atas. Nah, ini gitu kan. Jadi kalau kita di atas, kita tahu gitu kan. IHSG boleh merah tapi yang ngikutin YouTube gua pasti mudah-mudahan ya ijo gitu ya. Nah, tapi kalian tentunya belum tahu ya detail-detail setupnya gua seperti apa. Mungkin udah bisa ngelihat, mengira-ngira, tapi sebenarnya lebih dari itu. Nah, kalau kalian mau ngikutin, ini ada kelas tape yang akan gua ajarkan atau kita mulai lagi setelah 3 bulan puasa gitu ya. 4 bulan ya kalau nggak salah. Gue terakhir September kalau nggak salah. Jadi udah berapa lama tuh? Hampir 4 bulan gitu ya. Biasanya 6 bulan sekali, kita bikin 3 bulan karena banyak yang nanya gitu ya. Jadi ini akan kita adakan di bulan Januari. Monggo kalau mau ngikutan gitu ya. Kalau mau ngikut, ini kelasnya ada di sini nih guys. Ya, di Telegram. Kelas perkenalannya nanti ada di sini. Ya, nih. Ya, lo taruh di sini tulisannya introduction underscore tape reading kelas 2 gitu ya. Kita ada batch ke-12 gitu ya. Kalau mau ikutan monggo. Nanti gue taruh di komen ataupun di apa namanya di description-nya. Jadi kalian bisa lihat ya. Kalau yang mau ikut aja, yang mau jadi trader yang mandiri dan segala macam monggo gitu ya. Jadi kelasnya tuh kalau nggak salah ada berapa kali pertemuan nanti akan dijelaskan di kelas intronya. Oke? Nah, sekarang guys, yang gua kudu ngomongin satu mengenai market. Yeah. Jadi market hari ini kita ngomongin ya. Satu adalah foreign beli banyak apa namanya jual banyak gitu ya, tapi yang dijual kayaknya agak-agak acu-acu butuh gitu ya. Apa namanya saham-saham yang ya oke lah gitu ya. Ini yang dibeli juga lumayan gitu ya. Jadi menurut gua kita tinggal nunggu chartnya, nggak usah mikirin si foreign mau ngapain gitu ya. Kalau lo mau tahu guys, gua kasih daging satu ya. Gua kasih daging satu, oke? Catat ya, catat ya. Catat ya. Kalau gua tipsnya, ini nggak pernah nih diomongin sama orang. Orang biasanya kan nakut-nakutin ya kan. Yang mana tuh yang nakut-nakutin yang pot-pot nomor berapa gitu kan. Nakut-nakutin nih kerjaannya. Terus penting banget kayaknya asingnya, ya kan? Nah, setelah gue julitin nih gue kasih tahu rahasianya. Malah gue tunggu asingnya untuk jual. Kenapa asingnya gue tunggu untuk jual? Karena kemungkinan besar dia yang punya barang banyak. Satu, berarti apa? Bandarnya. Kalau dia naikin, kita yang beli, oke dong, sampai sewaktu-waktu dia akan turunin. Ya nggak? Ya kan? Time frame-nya kan beda-beda nih. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut gua, kalau dia beli, malah lu harus hati-hati. Dia belinya lagi flat atau lagi naik, gitu kan? Ya. Nah, jadi itu yang menurut gua kalau misalnya kalian lihat asingnya yang jual, malah lo lihat nih di sini yang ini. Ya ta? Nah, kalau kalian lihat yang jual, lihat lagi satu, ini setup nih ya. Yang kedua adalah lagi uptrend atau enggak. Kalau lagi uptrend berarti lagi dia mau naikin biar bagus portonya, ya kan? Nah, makanya. Apakah jebakan Om kayak gitu? Ya nggak apa-apa jebakan, ya kita ngikut aja. Ya kan? Tapi kalau udah ada tanda-tanda turun, udah nggak sesuai setup, ya kan? Boleh kalian TP, ya kan? Take profitnya. Apakah 100% sebagian atau gimana Om? Terus caranya setupnya gimana? Nanti gua ajarin di kelas. Oke? Siap? Nah, jadi gitu ya guys ya. But anyway guys, buat teman-teman yang masih ngambil agro, pitro, beris gitu kan. Happy to gitu ya. Happy to guys. Happy to gitu ya. Seperti joget-jogetan kita hari ini. Jadi kita happy to. Nah, kalau kalian lihat di sini kita lihat JKSE ya. JKSE guys, JKSE ya. Kalau menurut gua udah apa namanya? Udah mulai ada indikasi setengah lah mau naik lagi. Indikasi setengah. Kena trend line, dia naik lagi, kemungkinan false break, kemungkinan ya. Tapi untuk memastikan besok nih,
Ya, kalau dia naik terus, insya Allah gitu ya ke 5937 atau 5992. Jadi besok tuh penentunya. Kalau dia misalnya merah lagi, ya nggak apa-apalah, ya kan? Berarti mungkin di sininya minggu keempat, minggu keempat November masih akan merah gitu ya, atau awal-awal akan merah, which is nggak apa-apa menurut gua. Kenapa nggak apa-apa? Karena satu ya guys, nih ya, gua minta dari HQ Pak Mansu gitu ya, sebenarnya pizza dikhawatirin apa sih, kemarin turun 2 sekarang 2 lagi. Esa. Jadi Desember 2 per hari ini. Kenapa hari ini dong yang dihitung? Kan Novembernya 9,44 bukan 12 ya kan? Jadi masih hijau ceria. Kenapa lo harus takut, men? Kenapa? Kenapa? Jadi kalau menurut gua santai aja. Ya, kan kemarin udah dibilangin sama pendekar-pendekar tuh, gue suruh turun gunung kan. Bos, anak-anak membutuhkan. Jadi lu turun gunung dulu gitu kan. Lu lagi ngayak, gua tahu lo lagi sering di salon kan, ngebonding atau apa itu jenggot lo kan. Nah, coba turun dulu ngomongin buat anak-anak biar nggak deg-degan, ya kan? Soalnya kalau nggak kayak gitu, banyakan ngumpet, terus nakut-nakutin. IHSG akan ke berapa gitu ya. Terus hati-hati gitu kan, ini cuan gua 100% gitu ya. Oh terima kasih Bo gitu ya. Elah kita bersama dengan market ya kan, udah kayak politikus saya bersama dengan rakyat. Nah pokoknya kita bersama dengan kalian, jangan khawatir, akan kita coba guide walaupun mungkin nggak jelas, tapi menurut gua selama lo disiplin dengan planning lo, trading plan lo, setupnya lo, should be okay. Oke? Nah, ini yang di sini ya. Sekarang gua akan masuk ke cacingmologi. Tuh Asun. Kapan-kapan gue culik Asun aja kali ya. Ngomongin ya kan. Asun. Nah, ya. Bentar. Oke, kita ngambil di sini. Oke. Nah, kita nanti akan lihat nih. Ada saham-saham, kan lo nggak merhatiin IHSG-nya ya. Ada saham-saham yang misalnya memang udah naik gitu loh. Ya kan? Iya, kemarin dia nggak gitu, turunnya nggak begitu, udah naik gitu loh. Nah, sekarang juga akan banyak saham-saham yang seperti itu, mulai naik, apakah tinggal hajar KB atau kagak, ya kan? Nah, kita lihat di sini ya, CCI, IDX, Composite ya perintahnya. Nah, di sini kita akan lihat apa saham-sahamnya yang mana sih yang masih jalan gitu ya di hari ini dan mulai naik. Properti menurut menurut kita lumayan gitu ya. Lalu ada mining gitu ya, lalu ada basic industry, agri, infrastruktur dan yang lain-lain ya. Nah, kalau kita melihat bahwa CCI, IDX, ya, kalau kita melihat dari saham-sahamnya, kita udah bisa lihat nih, udah bisa screening. Yang tadi tuh yang mana sih yang lumayan oke gitu ya. Yang lumayan oke, oh agri oke, properti oke, mining oke, infrastructure oke dan segala macam gitu kan. Nah, tinggal kita lihat nih mau yang mana nih kita akan lakukan atau kita jalankan gitu ya. Oke. Sip. Kita lihat berarti daerah-daerah sini ya. Tadi udah kita lihat. Oke. Jadi kenapa kemarin gue udah bilang ya. Kenapa kemarin gue lihat bahwa minggu keempat biasanya merah. Ini karena udah berapa kali nih. Gue udah bilang ya. Minggu keempat di Desember tuh biasanya. Minggu keempat November biasanya merah. Ya. Jadi tinggal kita lihat aja nanti apakah dia akan tetap merah atau enggak gitu ya. Dan hari ini lumayan lah gitu. Merah tapi ada perlawanan, which is good gitu ya. Mudah-mudahan akan doji ataupun sideways dulu gitu ya. Biar ada pijakan nih di sini. Tapi ini udah lumayan kok pijakannya gitu ya. Mudah-mudahan
akan ada doji-doji dikit sebelum dia menuju ke 6.000 atau 6.200 ya, daerah-daerah sini ya. Oke. Nah, kita masuk ke stock picknya kita gitu ya. Gua kecilin dulu yang ada di sini. Sebentar. Oke. Lalu BRPT ya. BRPT menurut gua mau jalan gitu ya. Target masih ke 1.300, boleh ambil kalau besok mantul, boleh ambil. SL-nya ditaruh di 1.009. Oke. Mudah-mudahan sampai ke 1301. Oke. Lalu ada Petro. Petro menurut gua masih jalan talk share tuh gitu ya. Mudah-mudahan ke 2.500. SL-nya boleh ditaruh daerah sini guys, 1889 ataupun 1746. Buy area-nya 2071, targetnya 2.500. Oke. Lalu setelah itu ada Agro. Boleh ambil guys. Boleh ambil, SL-nya ditaruh di 513. Buy area-nya di 586 atau 603, targetnya 695. Oke. Lalu ada BTPS. Masih ngetes support ya guys ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. SL-nya ditaruh di 3972 gitu ya, atau di bawah sini ya, atau di bawah 4.000 gitu ya. Mudah-mudahan dia mantul ke 4771. Oke. Lalu setelah itu overall BTPS masih oke kalau menurut gua, tinggal mancurnya ya, mancurnya. Bentuknya sih udah begini nih. Set ya. Gitu ya, sini flat, sini agak miring. Apa tuh ya namanya ya? Triangle apa ya gitu ya. Oke, nanti kita belajarin di kelas ya. Triangle gitu ya. Lalu ada TCPI. Ini kesayangan Om ini ya kan. Merah-merah dikit terus tembus ya. Merah-merah dikit tembus gitu ya. Aduh, ya, coba bayangkan kalau dia tuh pakai celdal merah. Apa coba? Udah terlalu perfect kayaknya. Oke, kalau kalian mau beli monggo 7525, targetnya 58.400, SL-nya 7148. Oke. Lalu setelah itu BMRI. BMRI SL-nya bisa ditaruh di 6123. Ini kalau besok mantul boleh dibeli di 661, target area 7.500. Oke. Lalu TPIA, ayah kesayangan Om Yusa lagi. Ada. Gitu ya. Mau dibahas? Oke lah, karena mungkin yang mau ambil gitu ya, kelepasan kemarin ya. Targetnya apa, SL-nya boleh di 8374. Anjrit Om, 8374. Yes. Ininya di 11.000 ya. Buy area-nya di 9378. Oke. Dihitung risk reward-nya. Kalau nggak bisa hitung risk reward-nya, lihat video gua. Kalau nggak bisa juga ngitung, lihat lewat video gua risk reward-nya bagaimana. Tanya sama premiumnya. Oke. Jangan mau bayar 300.000 atau udah nyetor 20 juta, nggak bisa lo kacungin orangnya. Lo harus lebih galak dari mereka. Oke? Awas lo ya. Nah, terus abis TPIA ada BBTN. BBTN juga masih bisa jalan ya, apalagi kalau besok mantul. Kalau besok mantul, keluar dari area 1761-nya, boleh kalian targetkan ke 2002 atau 1900. SL-nya ditaruh di 1597 dan mudah-mudahan sampai targetnya. Gitu ya. Itu BBTN. Lalu kita sebut aja yang lain. Ini juga lumayan ya, lucu ya guys ya, lucu. Karena kenapa? Karena mudah-mudahan dia naik lagi nih. Kalau dia naik lagi, SL-nya bisa ditaruh di 13.699. Buy area-nya 14.800. Targetnya 16.700. Tolong dihitung risk reward-nya. Cie. Oke. Gue udah mulai pakai ini guys, soalnya pakai apa namanya? Yang rekam-rekam YouTube pakai ini. Anda sudah melihat si Jensu sudah menikah dengan wanita biasa saja gitu ya. Bapuk. Oke. Lanjut. Ini BBCA kalau menurut gua SL-nya kalau dia mantul lagi, terutama mantul dari 32.400 ya, targetnya bisa ke sini. Apalagi kalau misalnya nih gua ajarin ya. Cicilan-cicilan itu penting guys.
Cicilan pertama lo beli di sini 31.650. Kalau dia bisa tembus dari 33.351 gitu ya, beli lagi. Ya, SL-nya taruh mana? SL-nya taruh di area resisten bawahnya dong. Ya, jadi cicilan-cicilan itu kalau di saat dia ketemu resisten dan mantul lagi, kalian boleh beli guys. Itu namanya buy on mantul, you know? Buy on mantul from support gitu ya. Oke? Jadi jangan buy on weaknesses. On namanya. Kalau belum tahu mantul ngapain lo beli gitu kan? Kalau dia kejerembab lagi, lo yang kegulung. Jadi harus hati-hati. Oke? Siap? Siap gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke SMGR. SMGR menurut gua ini pas banget ya. SL-nya bisa di 10870, 10880. Buy area kalau dia tembus 12247 ya. Targetnya 13.000. Oke. Jadi menurut gua lumayan lah risk and reward rasionya, coba dihitung lagi. Lalu ada SMBR. SMBR juga kayak gitu. Kalau besok mantul SL-nya boleh ditaruh 888. Target areanya di wah 1283. Oke. Lalu setelah itu ada Sember, ada BBNI. BBNI menurut gua lagi koreksi tapi mau mantul gitu ya. Mudah-mudahan mantul benar-benar. Target area 587 ke area 7000. Oke. Lalu abis itu ada BBNI, BBRI. Sama ya guys, kemarin turun lumayan hebat gitu ya. Ternyata mau coba mantul, hati-hati. Kalau besok mantul boleh diambil, targetnya di sini nih. Goceng. Oke? Ya. Terus habis itu ada BDMN. BDMN kalau misalnya 3041 itu menjadi SL-nya, kalau dia tembus dari 337 boleh diambil BDMN, target areanya 42. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada BTPN. BTPN juga kalau mantul ya guys boleh diambil gitu ya. Mudah-mudahan ke 3012 gitu ya. Lalu ada Zinc. Zinc udahlah follow the trend aja lah ini ya. Tapi kalau kalian belum ngambil tunggu dia koreksi dulu baru diambil ya. Kalau gua ya, kalau dia breakout dari sini juga bolehlah diambil. Tapi SL-nya ditaruh di 152. Oke. Setelah Zinc guys ada Gia. Gia taruh SL-nya di 363. Buy area-nya 400. Targetnya di 471 atau panjang nih ya 500. Oke. Lalu setelah itu ada GMFI, grup-grupnya dia gitu ya. Nah, sama ini kalau menurut gua copetan aja dulu ya. Kalau misalnya dia udah koreksi, monggo diambil 94 jadi SL-nya dan kalau dia mantul mungkin dia akan ke 150. Kalau dia breakout dari sini monggo diambil 136, targetnya 150, SL-nya ditaruh di bawah trend line yang ini ya, 131. Oke? Lalu setelah itu ada SIP ISEP mudah-mudahan ke 149 SL-nya. Lalu kalau buy area-nya di 163 ataupun 168, target areanya 195, 193. Oke, lalu setelah itu ASI. ASI guys, kalau gue wait and see dulu. It will be very sexy, akan menjadi sangat seksi kalau dia di atas SMA 20. Tapi kalau kayak gini boleh dicicil nggak? Monggo, tapi dihitung lot size-nya ya. Jangan sampai kalau dia mentok sini terus dia turun lagi, kalian lupakan dulu, takut kena CL. Kalau gue on the safe side karena gue setupnya di atas SMA 20, maka gue lebih baik gue tunggu dulu. Oke, tapi kalau mantul gimana Om? Ya monggo, kalau mantul mau diambil, gue average-nya di bawah ya monggo. Kan masing-masing punya agenda masing-masing ya. Lalu ada INKP ya. INKP guys, INKP ya. Mudah-mudahan dia mantul ke arah 9971, targetnya ke 10.871. Tapi di sini nih kenceng banget nih guys. Jadi lo harus hati-hati. Ya, lalu ada Tekim. Tekim menurut gua masih lancar jaya ya ke arah 8992. SL-nya boleh kalian taruh di 6885 dan 6642.
Oke. Lalu setelah tekim guys, tekim ada INDF. Masih flat ya guys. Jadi lupakan dulu kecuali lo mau ngambil di area 6.900. Lalu ada ICBP. ICBP setelah turun kemarin coba berdiri. Jadi kita wait and see dulu dan area-area sini selalu menjadi apa namanya? Apa ya? Resistennya. Ya, kalau dia udah keluar dari sini oke banget kalau menurut gua. Karena ini sideways di atas. Ya, remember apa yang kejadian di BMRI, BBRI, BBCA juga sama kayak begini. Ya. So, don't forget. Oke, lalu ada CDOW. Dia engulfing ya kemarin hari ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan lancar jaya tapi ya masih sideways nih di sini. Kalau dia tembus dari 860 ya, mungkin Siong akan happy dan mungkin dia akan ke 937 atau 1000 ya. Lalu setelah Saido ada Era. Era lagi mau lancar, lebih seksi kalau misalnya di atas EMA 20 ya. Kalau misalnya mau diambil di atas EMA 20 ya monggo. Targetnya 1988 atau 1998 ya. Oke, lalu ada Achas. Duh, nulis Achas aja nggak bisa om. Nah, sama ya. Lebih seksi di atas EMA 20, targetnya 1137, ininya di 1765. Boleh cicil nggak om? Cicil dengan diatur size lotnya. Oke, lalu ada Cepin. Cepin juga begitu, mulai naik ya guys ya. Kalau menurut gua ya cicil lotnya aja lah dulu SL-nya ditaruh di sini. Ya, 6016. Kalau dia kepentok turun lagi, itu resiko lo. Dan kalau menurut gua dia nggak kuat, mendingan lo gitu ya. Oke, lalu setelah Cepin ada BNGA. Overall kalau kayak begini sih sebenarnya kalau Cepin gini mendingan lo tunggu 1 hari lagi. Ya. BNGA menurut gue quite seksi nih. Mantul di EMA 20, targetnya di 960, SL-nya ditaruh di 814 atau 850 7 di bawah 800. Boleh diambil, targetnya di 963. Oke? Lalu ada Cleo mulai tembus ya. Kalau besok dia hijau lagi boleh diambil, targetnya ke arah 536 ataupun 554. Oke. SL-nya ditaruh mana? SL-nya taruh 475. Oke. Gitu ya. Lalu Hawkeye. Lo Hawkeye banget gitu ya. Itu Hawkeye. Salah. Nah, kalau ini boleh dilihat di 896, mudah-mudahan dia masih naik ya guys gitu ya. Agak doji dikit ya, tapi belum tentu dia akan turun gitu ya. Kalau dia bisa tembus di 1013 atau dia akan menuju 1068 ataupun ke area lebih tinggi lagi ya. Nih ke 1000 menjadi kunci ya. Apalagi kalau lebih dari 1000, wow gitu ya. Lalu setelah itu ada Cleo. Cleo guys, Cleo menurut gua ya tadi ya, sampai sini ya, 535 gitu ya. Lalu ada BMTR SL taruh di 258, targetnya 326 ataupun sini ya. Oh sama, 326 juga ya. Oke. Lalu setelah itu ada Jeva 1293, targetnya ke arah-arah sini nih guys, 1733 ya. Jeva udah naik lumayan kenceng ya. Dan kemarin koreksi dikit. Mudah-mudahan lancar jaya tembus dari 1400-nya. Oke, atau 1000 berapa nih? Ya, 1450. Lalu setelah Jeva ada SMGR. SL-nya ditaruh di 11096. Mudah-mudahan nyampe 13185. Oke. Lalu setelah itu udah SMGR-nya tadi 2 kali ya. MGROW flat, tinggalkan. Fire mudah-mudahan ke 601 ataupun buat copetan oke lah guys gitu ya. Tapi kalau mau ini ya kalian harus hati-hati, dia oreng-orengan banget. Targetnya sih lumayan ya. Ke berapa nih? Dari 5466 bisa lah ke 1600 atau target yang awal-awal di 1026 ya guys, lumayan
Kalau misalnya dia koreksi boleh diambil. Oke? Buat swing ya. Tapi kalau buat copetan ya monggo lah gitu ya. Copetnya gimana? Nanti di kelas gua akan ajarin tuh copetnya gimana. Wah, seru dah tuh dah. Ada timing, ada momentum, ada colongan. Aduh, ngeri deh. Analoginya kayak pecel lele campur mikrolet. Nah, gimana tuh? Ya itulah. Ajar copet lah gitu ya. Oke, lalu lanjut kita ke SIM. Simpak. Nah, oke, mudah-mudahan kesempak ke 448, SL-nya ditaruh di 348, by area 382. Oke. Lalu ada MBAP. MBAP kalau dia tembus boleh diambil gitu ya. Targetnya 3224, SL-nya di SL-in 2558. Oke. Lalu ada SKUMI. Alah, ini mah juga kesayangan Om Yusa ini sebenarnya. Naik terus ya 342, SL-nya bisa ditaruh di 256, buy areanya kalau tembus boleh dibeli 299. Oke, lalu SKUMI ada Indi lancar jaya ya, mudah-mudahan gitu ya. Hati-hati, dia udah nyampe 1800, kalau dia koreksi baru boleh diambil apabila dia mantul. Oke, lalu ada Herum. Herum mudah-mudahan sampai ke area 3509 ya, tuh ya. Mudah-mudahan sampai 3509 ataupun 3200. Oke. Lalu setelah itu, setelah Herum ada Indi GJTL. Oke. GJTL guys, GJTL ini mau mantul nih. Target areanya kalau dia tembus 571 ke 596. Oke, lalu setelah itu ada ITIK. Itik guys, itik ya, mudah-mudahan dia lancar jaya sampai ke area-area 1600 dari 1000. Wow, serius Om? Yes, serius gitu ya. Kalau saham-saham yang lagi uptrend kayak gini kadang-kadang dia suka tahan badai ya, kayak TPIA, TCPI dan segala macam ya. Oke, setelah itik ada HMSP. HMSP mudah-mudahan mantul ya, tapi dia ada targetnya di sisi 1637, mudah-mudahan bisa tembus target areanya, kalau tembus 1800. Oke, setelah HMSP ada WIM. Rokok-rokokan mulai lucu ya, atau memang dia mau rebound nih kayaknya gitu ya. Target areanya 662, SL-nya ditaruh kalau mau ngambil 521, target areanya 656 atau 662. Lalu setelah itu ada GGRM. Dia juga baru mau mantul nih guys, GGRM-nya gitu ya. Di sini dia 41508 ke 46493 gitu ya. Lalu ada DMMX. DMMX, nah ini dia nih, turun tapi tidak turun. Jadi menurut gua bisa mantul ke arah 234 ya. Boleh diambil, boleh. SL-nya taruh 189, apalagi kalau dia tembus dari 200, target area 232 ataupun 248. Dihitung risk reward-nya ya guys. Oke Om, gitu ya. Lalu ada Tegra menurut saya dicopet aja guys. Area-areanya daerah sini 145. Lalu ada truk. Oke. Nah, truk target areanya 160. Kalau kalian mau ambil monggo, SL-nya ditaruh di 144. Oke. Buy areanya daerah sini ya, 154, 155 gitu ya. Setelah truk guys, setelah truk ada WWW. IRA dulu ya. IRA. Ya. IRA juga mau jalan ya guys. Mudah-mudahan 896 SL-nya mudah-mudahan nyampe ke 1100 ya. Dan jangan lupa ada INAF juga, kalau dia jalan mungkin ke sini. Mudah-mudahan, tapi kalau nggak jalan di bawah EMA 20 dan dia turun, lupain aja dulu. Oke. Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT mau mantul ya, target area 1225 ataupun 1500 gitu ya. Lalu ada Wika. Wika juga mau mantul nih guys ya. Mudah-mudahan kalau besok ini kan nggak turun ya. Kalau dia turun hati-hati ya, mungkin dia akan mantul daerah-daerah 1419. Kalau dia jalan mungkin dia akan ke arah 2061 ya. Oke. Nih ya. Set 2061.
Nah, habis itu ada Adi. Adi mau mantul ya, target 1253. Kalau dia tembus 1253, mungkin dia ke arah 1755. Oke. Lalu setelah Adi ada PTPP. PTPP juga mantul ke arah 1702 ataupun ke 2322. Oke. Lalu SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 1269 kalau dia mantul. Oke, itu PTPP. Lalu setelah PTPP guys, ada weton. Weton juga mau mantul ya guys. SL-nya boleh ditaruh di 3297. Kalau dia lewat dari 3373 boleh dibeli. Target areanya masih jauh. Apalagi kalau dia tembus ini bisa ke 465. Oke. Lalu setelah weton ada WG. WWW lagi. WG guys, WG bukan G ya, WG gitu ya. 222 SL-nya kalau mau di buy 247, target area 282. Lalu ada United Tractor, UNTR. Nah, mau mantul lagi nih guys. Mudah-mudahan dia mantul 22752 dan tembus dari 25.000-nya. Target areanya kalau di situ bisa ke 31.000. So ada 6.000 poin kalau nggak salah ya, atau 7.000 poin. Oke. Okay? So look at it. Oke. Okay? Setelah itu guys, setelah United Tractor lalu ada Deutz. Deutz mudah-mudahan ke 488 ya, mudah-mudahan ke arah sini 529 gitu ya. Apa namanya? Ya, lalu ada PTBA. PTBA mantul juga ya guys, mudah-mudahan mantul. Ini ke 2291 naik, mudah-mudahan sampai ke area-area sini ya, 2874 kalau dia tembus dari 2541. Setelah PTBA guys, ada ITMG. ITMG mudah-mudahan ke area 16.958 gitu ya. Ini tungguin dia. Kemarin sih udah ini ya, udah doji gitu ya. Mudah-mudahan SL-nya taruh 12455 aja kalau kalian mau ngambil di saat dia breakout. Oke. Lalu setelah ITMG ada Edraw. Edraw kalau besok lancar boleh diambil gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi. Target areanya di area 1599 gitu ya. SL-nya ditaruh di 1277. Indi Harum udah, lalu ada Inco. Ya, Inco mau mantul ya guys. SL-nya ditaruh 4399, target areanya 5100. Oke. Antam juga mau mantul, cuman kita lihat dulu kalau di atas MA20 dan it will be very sexy. Targetnya ke 1300 something gitu ya. Mudah-mudahan bisa tembus. Oke. So, itu aja guys dari gua. Ya, kita lihat-lihat lagi. Dan kalau ada saham yang mulai lucu, bolehlah diambil dengan cicilan ya. So, user signing out. Jangan lupa kita akan ada kelas. Mudah-mudahan kalian bisa join. Ya, kelas buat trading yang mandiri. Bukan kelas buat lihat sinyal ataupun langganan sinyal. Tapi buat kalian bikin sinyal sendiri dan kalian bisa cuan sendiri dengan mandiri. Oke? So, itu aja guys. No embel-embel. Gue cuma mau ngajarin aja buat kalian karena it's pure amanah. Karena guru-guru gue juga ngajarinnya seperti itu. Thank you guys semuanya. Have a good day ahead and happy cuan. Bye-bye.